Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia, bakal banjir mega proyek infrastruktur dan itu sekaligus akan membuat wajah Kuala Lumpur menjadi semakin megapolitan. Menurut info dari korporateoffice.my, dengan banyaknya mega proyek yang dijadwalkan untuk mengubah cakrawala Kuala Lumpur, ibu kota akan segera mengalami ledakan konstruksi. Kren dan pengaduk semen akan menjadi pemandangan umum di sekitar. Proyek infrastruktur yang cukup besar dapat memiliki nilai pembangunan bruto kumulatif (GDV) lebih dari Rm200 miliar dalam jangka panjang, dan itu tidak termasuk yang lebih jauh dari pusat kota. Bagi perusahaan seperti IJM Corp BHD, Sunway BHD, WCT Holdings BHD dan Gadang Holdings BHD, ini berarti pekerjaan yang sedang berjalan siap diperebutkan. Ini adalah nama yang tidak asing bagi investor yang telah mengamati sektor konstruksi dalam beberapa tahun terakhir, karena mereka memiliki pengalaman dan rekam jejak yang diperlukan. Tetapi paket subkontrak juga diharapkan mengalir ke pemain spesialis yang lebih kecil. Melihat mega proyek tersebut, Bandar Malaysia milik One Malaysia Development BHD kemungkinan akan menarik perhatian dunia karena telah mengundang penawar internasional. Pembangunan kembali pangkalan udara Sungai Besi akan melihat proyek serbaguna menempati 486 hektar di sepanjang Smart Tunnel, tempat pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Malaysia dulu berada. Bandar Malaysia disebut-sebut sebagai kota perkotaan berkelanjutan yang dirancang untuk menjadi pusat transportasi. Ini akan menampung terminal untuk Kuala Lumpur Singapore High Speed Rail (HSR), Mass Rapid Transit (MRT), Lines 2 dan 3, KTM komuter dan Express Rail Link, dan menawarkan akses masa depan ke jaringan jalan raya utama. Kurang dari 10 km jauhnya, menuju jantung pusat kota, adalah tempat proyek kembarnya Tun Razak Exchange (TRX) berada. Ini akan menjadi distrik keuangan ikonik Kuala Lumpur di atas lahan seluas 70 hektar di Jalan Tun Razak. Sementara sekitar setengah dari TRX akan menjadi ruang perkantoran komersial. Pengembangan terintegrasi juga akan memiliki komponen perumahan, perhotelan dan retail. Pengembang utama untuk proyek ini adalah anak perusahaan One MDB yang dimiliki sepenuhnya oleh One MDB Real Estate Sedan BHD, One MDB RE, sedangkan perencana utamanya adalah Mashado and Silvetti Associates Inc. dan arsitek juru rancang Malaysia Sedan BHD. One MDB RE saat ini memiliki 2 tawaran yang didanai dari mitra pengembangan untuk usulan penjualan 60% saham dalam proyek tersebut. WCT Holdings Fundamental 0,45, penilaian 1,40. Baru-baru ini dianugerahi proyek infrastruktur utama untuk struktur jalan bawah tanah, pemasangan utilitas yang terkubur langsung, jalan raya yang diratakan dan ditinggikan, serta pekerjaan tanah terkait dan pekerjaan mekanikal dan elektrikal. Kontrak bernilai Rm755 juta. Bergerak menuju bagian kota yang lebih tua, di puncak bukit tempat Stadion Negara berada. Permodalan Nasional BHD PNB, bermaksud untuk membangun gedung pencakar langit yang disebut Menara KL118, sebelumnya dikenal sebagai Menara Warisan Merdeka. Dibayangkan tingginya lebih dari 500 meter, itu akan lebih tinggi dari Menara Kembar Petronas, yang berdiri di 452 meter. Menara ini diharapkan akan siap pada tahun 2019. Menara ini akan dimiliki oleh PNB melalui anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh PNB Merdeka Ventures Sedan BHD. Bulan lalu, tersiar kabar bahwa kontrak senilai $505 juta untuk pekerjaan konstruksi diberikan kepada Samsung C dan T Corp dan mitra lokalnya UEM Group BHD. Samsung C dan T berpengalaman di bidang khusus membangun gedung pencakar langit, setelah sebelumnya terlibat dalam pembangunan Menara Kembar Petronas dan Burj Khalifa di Dubai, gedung tertinggi di dunia dengan ketinggian 828 meter. Tahun depan, pengerjaan Paviliun Damansara Heights diharapkan akan dimulai pada kuartal kedua dan dijadwalkan selesai pada tahun 2021.
Pengembangan Mixed UC akan berdiri di atas lahan seluas 15,84 hektar di pusat Bandar Damansara, yang terdiri dari 13 blok perkantoran dan 4 menara untuk hotel, apartemen, dan ruang retail. Pengembangan ini merupakan gagasan dari Tan Sri Desmond Lim Sieu Chon dengan mitra Dewan Investasi Rencana Pensiun Kanada. The Edge telah melaporkan sebelumnya bahwa 9,5 hektar di bawah tahap 1 akan dikerjakan oleh Impian Ekspresi Seden BHD dan 6,34 hektar di bawah tahap 2 oleh Jendela Mayang Seden BHD. Impian Ekspresi telah memberikan kontrak Rm 703 juta kepada Malten BHD, Fundamental pukul 1.10 penilaian, 2 anak perusahaan Domain Resources Seden BHD. Terlepas dari struktur profil tinggi ini, pemerintah memperluas jaringan angkutan kereta api umum. MRT 2, rute Sungai Buloh Serdang Putrajaya, diperkirakan menelan biaya Rm 28 miliar sementara biaya Light Rail Transit LRT, jalur 3 dari Bandar Utama ke Klang diperkirakan Rm 9 miliar. Pemerintah telah mengumumkan mitra pelaksana proyek untuk kedua pekerjaan ini, dengan konsorsium MMC Corp BHD, Fundamental, 1,10 penilaian, 2,40, dan Gamuda BHD, Fundamental, 1,30 penilaian, 1,40 mengambil MRT 2. LRT 3 diberikan kepada konsorsium Malaysian Resources Corp BHD, Fundamental, 1,30 penilaian, 1,40, dan George Ken M BHD, Fundamental, 2,10 penilaian, 1,40. Proyek skala besar lainnya adalah HSR yang berpotensi menghubungkan Kuala Lumpur dengan Singapura, di mana Gamuda dan MMC adalah penawar langsung. Laporan berita terbaru mengatakan proyek tersebut dapat dimulai pada awal 2018 dan menelan biaya Rm 65 miliar. Perjalanan antara kedua kota akan dipersingkat menjadi 90 menit dari sekitar 5 jam sekarang. Terminal Malaysia akan berlokasi di Bandar Malaysia, sementara laporan sebelumnya mengatakan stasiun lain akan berlokasi di Putrajaya, Seremban, Melaka, Batu Pahat, Muar, dan Nusa Jaya. Di Singapura, kereta akan berhenti di Jurong East tempat Jurong Country Club berada. Konon, masih belum ada pengumuman resmi atau pembaruan apapun tentang proyek HSR. Dengan sebagian besar paket pekerjaan yang belum dibagikan, investor masih punya waktu untuk memilih calon penerima manfaat. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.